Thank you so much untuk semuanya yang telah bergabung dan kita akan mulai doa untuk supaya firman ini menjadi kehidupan. Oke, saya beritakan tapi kita mesti keluar dari kehidupan kita. Oke, let's pray. Bapa kami di surga, kami berterima kasih karena sesuai suratan dari Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang lahir melalui pemberitaan Injil dari kehidupannya Rasul Paulus. Bahwa pada waktu kami diselamatkan, terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kami satu-satunya, maka hidup kami bukan lagi milik kami tapi milik Tuhan Yesus. Harganya sudah dibayar lunas dan kami adalah bait Allah, tempat roh Allah berdiam. So kami minta di dalam nama Yesus hari ini bait Allah dikunjungi kemuliaan Allah, dan dari kemuliaan Allah keluarlah aliran-aliran air hidup. Terima kasih Bapak, yang buat setiap kami menjadi bait Allah yang diisi kemuliaan Allah dan mengalirkan aliran hidup dari dalam perut kami, sehingga siapapun yang kami berinteraksi hari ini akan mengalami aliran air hidup itu. Kemuliaan hanya bagimu dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Amin. Anda sudah siap semua dengan Bible dan catatan? Bible sudah tercetak. Kalau masih nggak kebaca, salah Anda. Tapi kalau kertas, Anda tulis, bukan Anda gambar-gambar ya, jangan doodling ya. Tapi Anda catat pewahyuan yang Tuhan kasih ke Anda, itu kertas tidak pernah bisa lupa. Walaupun kita pelupa, ambil aja kertasnya lagi. Amen. Saya bawa Anda siang hari ini untuk betul-betul kita menjadi apa yang Tuhan rancangkan kita. Right? Memimpin hidup kita dari hidup berkelimpahan. No, Anda tidak perlu punya gelar pendeta, tidak perlu punya gelar pemimpin gereja, pendiri gereja, ketua yayasan, pembina yayasan, direktur daripada 10 perusahaan. No, I'm talking about leading your life. Saya suka sekali dari tentu pengajaran dari Bapak Guru Boksu Kepemimpinan yang saya suka kalau nonton dia dan dengerin dia ngajar, itu John Maxwell. I really like it. He's so calm and selalu dia ngomong, "Hi, my name is John. I am your friend." So, my name is Indri and I want to be your friend supaya kita sama-sama menjadi tempat di mana aliran air hidup itu akan mengalir ke seluruh 17.000 pulau. Dimulai di rumah kita sendiri sampai ke tempat kantor, ke tempat komsel kita, ke keluarga kita, rekan-rekan semua teman-teman yang tinggal satu rumah sama kita. Whoever we interact, let us be the temple that flow with rivers of living water. Okay? Now, memimpin dari hidup berkelimpahan is about leading your own life. Sebab kalau Anda nggak bisa lead your own life, you don't know how to lead you, Anda nggak bisa beri apa yang Anda nggak punya. You cannot lead nobody. Okay? So jangan hidup penuh dengan kebingungan. Live with clarity. Nah, Alkitab itu ditulis selalu Tuhan Yesus itu mengajak kita dan Allah Bapa di perjanjian lama supaya mendapat clarity agar persepsi kita sama persepsi Tuhan sama. Di Yehezkiel 47 ayat 6. Di sini Nabi Yehezkiel berkata dia dialog sama malaikat Tuhan. Lalu dia berkata kepadaku, yang di sini ada Nabi Yehezkiel, "Sudahkah engkau lihat? Have you seen it? Hai anak manusia." Kemudian dia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Nah, saya nggak akan bacakan semuanya dari awal lagi. If you remember di hari Kamis yang lalu dari Yehezkiel 47 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Di mana Nabi Yehezkiel dibawa Allah untuk lihat bait suci. Lihat bait suci. Jadi fokusnya bukan Yehezkielnya, fokusnya bait sucinya. Dan ini mengenai futuristic prophecy, nubuatan di masa depan. Nah, di ayat yang ke-6 dia ditanya, "Do you see nggak?" Nah, Anda kan melihat kan di Yehezkiel 43 ayat 5 bahwa kemuliaan Allah masuk ke bait Allah. You know, saya ingat Yesaya 6 ayat 3 di mana Nabi Yesaya melihat bait Allah dipenuhi kemuliaan Allah, dan dia lihat jubah panjang dari Allah, dan dia tersungkur, aduh celaka aku orang berbibir
najis. Nah, tapi di ayat 3 dikatakan Yesaya 6, my eyes see the glory of the Lord. Tetapi Yeskiel diajak dari lihat kemuliaan Allah sekarang ditambah air hidup. Oke, di Yeskiel 47 ayat 7 sampai 12 nanti Anda lihat there's a total renewal of a dead condition. Nah, di Habakuk 2 ayat 14 saya bandingin nih Yeskiel 43 ayat 5, Yesaya 6 ayat 3. Because Yeskiel 43 ayat 5 dikatakan kemuliaan Allah masuk ke bait Allah. Baru air itu keluar. Tetapi Habakuk 2 ayat yang ke-14, saya baru ngerti, kita suka nyanyikan lagu ini, Ini nggak ada di screen ya yang ini ya. Di Habakuk 2 itu ayat yang ke-14 is beyond that. So this will be another revelation. Sebab bumi akan penuh dengan, bukan kemuliaan Allah, pengetahuan tentang kemuliaan Allah. The knowledge of the glory of God. Like the water cover the sea. Seperti air menutupi dasar laut. So penglihatan itu dari glory ke glory bertambah. Gak ada satu nabi itu langsung totalitasnya. Okay? Even we gonna get to see it bahkan nanti di kitab Wahyu. So Yeskiel diundang di sini oleh Allah untuk ngintip. Melihat gambaran bayangan daripada realita rohani yang akan diwahyukan nanti. Dan Anda tentu tahu dong, diwahyukannya kapan? Nantinya kapan? Kan Anda tahu waktu hari Kamis di Yohanes 4. Ingat ayat 13, Yesus berkata kepada wanita Samaria itu, ini kalau kau tahu siapa yang minta air kepadamu, niscaya udah kamu udah minta deh. Karena air yang kuberikan akan menjadi mata air kehidupan di dalam perut kamu. In Yohanes 7 the same thing. Barang siapa haus datang padaku, aku beri minum. Dari dalam hatinya keluar aliran air hidup. Bayangin si Yeskiel berapa ratus tahun sebelum Masehi udah disuruh ngelihat yang terjadi di Yohanes 4 dan Yohanes 7. That's a long projection itu untuk penglihatan yang luar biasa beratnya tuh. Okay. Di situ kita lihat di PowerPoint Anda, saya tunjukin kepada kalian semuanya bagaimana air sungai Ali itu mendampaki kehidupan kita. Okay. I think Anda bisa lihat di Yeskiel ya, ayat yang ke-6, dan kita bisa lihat bahwa apapun yang Tuhan ciptakan itu adalah untuk kenikmatan Dia. Coba kita lihat di Wahyu pasal yang ke-4 ayat yang ke-11. Oke. Saya mau bawa Anda ya. Oke. Saya mau pada waktu hari Kamis saya stop ini di bagian ini. Bahwa air kehidupan ini mengalir melalui padang gurun, masuk ke laut asin kalau bahasa Indonesianya. Okay? Dan kemudian apa yang asin, kalau laut asin bahasa Inggrisnya Dead Sea. Kalau Anda pergi ke Dead Sea, you surely see everything dead. Dead is dead, gitu lah. Dead gitu lah. No life artinya. Tapi waktu aliran air ini masuk, yang dead, yang asinnya 35% garam di dalamnya, itu ternyata menjadi air fresh, air tawar. Nah, apakah kita sering lupa bahwa di tengah-tengah kehidupan kita yang penuh kepahitan, penuh kehancuran, penuh kekacauan, apakah kita suka lupa realita bahwa Allah itu ada bersama kita? Jangan lupa loh, di hari Kamis saya perkenalkan bahwa namanya Yesus dan namanya Allah adalah Immanuel, God with us. Nah seringkali, dan memang bukan seringkali, memang kita ngalami semua ya, bahwa kehadiran kecemasan, kepahitan, ketakutan, kematian, menurunnya pemasukan, keuangan di tengah krisis hidup saat ini. Ternyata bagi kita orang Kristen nih yang aktif di pelayanan, kok realita kehancuran ekonomi yang merosot di berita menakutkan kok lebih real dibandingin realita kehadiran Allah beserta kita. Di mana kok kita bisa keluar daripada jarul? Kok kita bisa derail begini sih sampai kita pikirannya didistorsi. Sehingga karakter Allah itu rusak loh.
Sampai pertanyaannya seperti Pastor Evelyn bagikan kemarin di hari Rebo. Pada waktu di badai terjadi, Yesus tidur di buritan. Yang semua, kemudian dia tidak dibangunkan oleh badai. Karena di tengah badai dia bobok, saudara. Deep sleep. Itu jam tidur, saudara, normal. Tetapi murid-muridnya teriak-teriak, ngambilin ember, buang air. Dan dia tidak terganggu loh, mereka teriak-teriak. Tapi terganggu waktu dengar kata-katanya mereka. Guru, kau nggak peduli ya kita binasa ya. Waduh, dia dituduh karakternya jadi pembunuh. Itu bikin dia bangun tuh. Langsung dia hardik. Pastor Evelyn bagikan. Yang dihardik bukan muridnya loh. Badainya. Kemudian jemaatnya yang dengar katakan, aku juga mau dong boleh punya masalah mesti hardik gitu. Akan dibawa ke situ. Kalau Anda melayani dari kelimpahan. You will be like Jesus. Nah, murid-muridnya memiliki gambaran buruk mengenai Allahnya. Oke? Jadi banyak yang bertanya, emangnya Allah itu baik? Kalau memang ada Allah kok dia izinkan pandemi gini? Ya, ini yang keluar dari kata-kata orang Kristen loh. Apakah Allah itu menginginkan yang terbaik bagi Anda? Of course dong. Lihat Wahyu 4 ya, ayat 11. Di Wahyu 4 saya mesti pakai King James Version. Okay, this is very beautiful. Buat apa sih Anda dan saya diciptakan? Buat apa kok kita keluar dari rahim ibu kita? Buat apa kita dirajut tenun di dalam rahim ibu kita? Kemudian lahir di bumi. Kemudian dengar Injil lahir baru dipilih berita itu hanya untuk Anda duluan. Because thou art worthy, O Lord. Ini yang diciptakan berkata, thou art worthy, for thou art worthy. Okay, to receive glory and honor and power kepadamu Allah. Kami menerima kau yang datang darimu datanglah kemuliaan, kehormatan dan kekuatan. For thou hast created all things. Kau sudah ciptakan segala hal. Di dalam Allah gak ada yang buruk loh. Jadi penciptanya bagus. And for thy pleasure they are and were created. Untuk kenikmatanmu. Kami diciptakan. For your pleasure. Okay, look at this. Jadi Anda dan saya diciptakan Allah. Dengan juga planet bumi untuk kenikmatan dia. Waktu saya melakukan solitude and silence. Saya bertanya, Tuhan. Aku ini kalau ketemu hadiratmu, aku tuh nikmat sekali, indah sekali hidupnya. Ngomong-ngomong Tuhan, engkau kalau aku datengin nikmat gak ya sama aku? Now the fact that kita adalah orang berdosa, masuk ke dalam hadirat Tuhan, seringkali kita gak langsung bisa menikmati hadirat Tuhan. Kenapa? Karena di dalam diri kita banyak yang mati. Nah ini si Yeskiel tadi di ayat 6, Yeskiel 47, dia mesti ngeliat loh. What do you perceive, Yeskiel? What do you actually see, Ezekiel? Nah ini yang ditanya sama Tuhan. Do you see? Do you see what I see? Coba ngintip sebentar. Okay? Coba kamu lihat bait suci itu. Bukankah itu sumber air hidup? Dan bukankah waktu itu bait suci mengalir? Maka keluar dari bait itu, ini kita masuk ke Yeskiel 47 ayat 7 sampai 12 ya. Anda melihat barisan pohon-pohonan di tepi sungai. Okay. Sungainya tambah lama, tambah lebar, tambah deres mulai dari percikan kecil yang keluar dari pintu bait suci di sebelah timur kan. Kemudian ke selatan ke bagian mesbah. Ingat gak kemarin itu? Okay. Dan itu berubah menjadi naik ke pergelangan kaki, ke lututnya Nabi Yeskiel, sampai ke pinggang, sampai begitu cepat naiknya itu sampai udah gak bisa jalan lagi, harus berenang. Dan ini melebar. Nah sekarang di sepanjang sungai itu ada pohon tanam-tanaman. So saya bikin catatan di situ. Apa yang mati sekarang kena air daripada sungai tersebut dibangkitkan. Apa yang tadinya gak produktif karena asin, sekarang melimpah hasilnya. Oh panennya abounding with harvest, fruitfulness. Okay. Kalau Joyce Meyer berkata, are you busy? Is it busyness or fruitfulness? Okay. Vitalitas kehidupan berkelimpahan, gak ada subur setengah mati. Yang sakit anjur remuk sembuh dan pembaharuan tiba. So pada waktu ketemu air hidup ini, dari sungai itu lebih deras loh daripada air yang percik-percik keluar di pergelangan kaki. Waktu sungainya mengalir dari bait suci terus sampai ke selatan mesbah, terus berjalan mengaliri padang gurun. Kemudian masuk ke laut mati. Bayangin ini air sungai bait Allah habisnya di laut mati.
Terus apa yang ada di laut mati berhenti, saudara-saudara. Semua yang mati karena asinnya tinggi sekarang hidup. Apa yang dulu nggak ada produktivitas sekarang produktif. Nanti Anda baca sendiri ya, Yesaya 47 ayat 7-12. Pukat-pukat nelayan penuh di tepi-tepi sungai itu. Ikan-ikan banyak hidup di situ. Oke. Nah, kita lihat di Yesaya 47 ayat 7. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon. Saya seneng deh kalau di tepi kali itu atau sungai. Bagus gitu pohonnya, didandanin gitu loh. Ya, di sebelah sini dan di sebelah sana. Dan ia berkata kepadaku di Yesaya 47 ayat 8. Sungai ini mengalir menuju wilayah timur. Menurun ke Araba Yordania, daerah Yordania. Dan bermuara di laut asin, itu laut mati saudara-saudara. Karena keasinan jadi bermati semua. Air yang mengandung banyak garam sekarang jadi air tawar. Kalau bahasa Inggrisnya, Dead sea water become fresh water. Sehingga kemana aja, ayat 9, sungai itu mengalir. Segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Apapun yang berkeriapan akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai. Air laut di situ menjadi tawar, menjadi fresh water. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup, saudara-saudara. Nah, di ayat 12 saya lompat ya. Dan pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan. Bukan pohon rindang aja, pohon buah-buahan. Yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Dan buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Oh wow. Coba Anda bayangkan itu. Bayangkan sungai ini mengalir melalui Anda. This water is flowing out of you. Melalui saya ke Anda, melalui Anda ke orang lain. Perhatikan loh. Dampak air hidup yang mengairi padang belantara. Masuk ke dalam laut mati. Saya kasih titik-titik. Gambarkan aja kalau semuanya mati mau apa. Saya nggak betah di laut mati. Ngeri, saudara, jelek. Gak kotor. Okay. Nyata walaupun bait sucinya nggak kelihatan. Namun manifestasi air hidupnya nyata. Betul apa tidak saudara-saudara? Nah, bayangkan diri Anda seperti Daud yang mengatakan, seperti Nabi Yeremia yang nubuatkan. Saya mau bawa Anda ke Mazmur 27 ayat yang keempat. Mazmur 27 ayat 4. Ini kalau udah sampai sini saya mesti pakai ayat ini. Okay. Mazmur 27 ayat 4. Satu hal. Mengenai bait suci kita mesti masukin nih ke doanya si Daud nih. Satu hal. Daud kalau doa cuma satu hal saudara. Hanya kita yang banyak hal. Udah gitu bingung sendiri. Gak tahu yang jadi prioritas yang mana. Udah kacau kalut, kacau beliau pikirannya. Okay. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Jadi adresnya Daud di mana di bumi saudara? Alamat tempat dia berdiam. Bait Allah. Ini adalah ciri-ciri hidup orang-orang pemimpin yang tidak mimpin terburu-buru. Parno, tergesa-gesa. Kalau udah mati malah bikin didandanin biar gak kelihatan matinya. Gak bisa, oke? Mau bikin tanaman palsu, beli itu tuh rumput-rumput plastik, ditaruh di laut mati, gak bisa ngidupin saudara, tetap mati, oke? Memang gak ada kehidupan. Tapi Daud berkata, fokusku persis yang Allah bawa kepada Yeskiel, yang dilihat baitnya Yeskiel. Dia gak liatin itu laut mati, garam berbongkah-bongkah, ikan mati, pada mati, orang mati kalau keminum saudara. Gak fokus gitu, fokus di baitnya, jangan fokus di problemnya. Dan Daud lakukan yang sama. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itu yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan menikmati baitnya. Berapa dari Anda tahu waktu Daud membangun bait Allah. Itu bait Allah komponennya
emas, perak, tembaga. Ruang kudus itu lapis emas, saudara. Ruang maha suci hanya kemuliaan Allah dan emas. Gak ada, saudara, kayu-kayu yang bisa dirayapan tuh gak ada. Semua kayu penaga. Tidak bisa kena rayap. Tidak bisa uncorruptible wood. Oke? Nah, saya mau tahu pada kalian semuanya. Daud di Mazmur 27:4 berkata apa? Keindahan Allah, kemurahan Allah membuat keindahan bait suci luntur. Jadi pucat warnanya. Jadi dia nggak mengagumi gedungnya. Dia mengagumi yang tinggal di gedung itu. Which is God. Nah, kalau Anda tidak fokus kepada, Anda nggak fokus kepada kenal karakter Allah di tengah-tengah pandemi ini. Udah gitu kan yang sakit parah bukan cuma yang kena COVID-19 aja saudara. Emang sakit sekali itu kalau kena paru-paru. Bagaimana yang sakit AIDS, bagaimana yang sakit kanker, bagaimana yang sakit diabetes mellitus. Bagaimana yang sakit penyakit yang yang sudah bertahunan di ICU nggak sadar-sadar. I mean, there are pain everywhere. Yang mereka mesti alami is the river of the living water. So lihat di Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Nah Tuhan itu yang ada di bait suci itu Tuhan. Kenapa berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan? Because dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir. Lingkari kata tidak khawatir. Dalam tahun kering. Jadi akan ada tahun kering loh. Ada tahun sejuk, tahun segar, tahun hujan. Ada tahun kering. Enggak selamanya hujan terus saudara. Tapi tidak berhenti menghasilkan buah. Karena selalu ada di air hidup itu. Dan Mazmur 1 ayat 3 Daud berkata yang sama. Di Mazmur 1 ayat yang ketiga. Daud berkata, berbahagialah orang yang tidak duduk di tengah pencemooh. Yang tidak minta nasihat pada orang berdosa. Yang tidak duduk di tengah-tengah orang fasik. Kesukaan mereka merenungkan Taurat Tuhan pagi, siang, dan malam. Dan di Mazmur 1 ayat 3 dikatakan bahwa maka dia akan seperti tanaman yang ditanam di tepi sungai. Yang akarnya selalu mendapat air itu. Dan daunnya gak akan pernah layu. Daunnya akan selalu subur, hijau terus. Dan akan pasti berbuah di musimnya. Jadi dia gak pernah miss the season. This is a tree of all season. This is the man of all season. Kalau Anda berjalan dengan hadirat Tuhan, you will be like the tree. Itu yang disampaikan oleh Yeremia 17 ayat 8. Maka sama dengan Mazmur 1 ayat 3. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. You know season. Jadi buat orang yang hidup berjalan dengan Tuhan, memimpin tidak tergesa-gesa, tidak buru-buru. You know the difference in season. Anda tahu kan kalau musim-musim yang di negara 4 musim datang, kalau di Indonesia cuma musim panas, musim hujan, monsoon and dry season. Tetapi kan nggak mungkin dong orang pakai di musim hujan keras kita bajunya yang minim. Terus kalau hujan keras ya minim aja, ya basah kuyup dong. Tetap ada baju ekstra namanya jas hujan, payung. Tahu kan? Sepatu boot karet. Nah, di negara 4 musim lebih lagi. Kalau musim semi datang, musim gugur datang, musim dingin datang, itu musim kematian, musim dingin. Kan gak ada orang di Amerika atau di Israel atau di Eropa atau di Australia yang berkata, enggak, gue tolak musim gugur, gue tolak dalam nama Yesus. Gak bisa, itu musim datang, suka gak suka. So if you can adjust, become a man of all season because you're good in adjusting yourself, Anda akan tetap berada ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang gak pernah melihat datangnya panas terik. Panas terik itu gak enak, saudara saya gak suka panas terik. Aduh. Dan daunnya tetap hijau karena akarnya ada di air hidup itu. Tertanam di batu karang yang hidup, Yesus Kristus. Dan tidak khawatir dalam tahun kering. Justru kita diuji nih, kapan kita khawatir? Waktu kering, berarti akarnya gak ada di air itu.
Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah, tetap berbuah nggak? Waktu musimnya ganti langsung. Di Yohanes 7 ayat 38, Yesus berkata seperti ini. Di puncak hari pondok daun. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. So saya mau tanya saudara-saudara, bukankah bait suci itu hati kita yang bagi Anda yang sudah lahir baru ditebus oleh darah Yesus? Yang meninggalkan Allah yang lain dan membuat Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Anda. Right? And Yesus berkata yang dimaksudkan ini adalah roh yang diterima oleh mereka yang percaya. The key is percaya. If you believe, maka hatimu akan menjadi reservoir. Tempat bendungan menyimpan air hidup yang akan di-channel, yang akan disalurkan ke tempat-tempat yang pahit di dunia ini. That's what makanya kita adalah agen utusan Allah. You know, saya foto dari catatannya dari Dallas Willard yang Anda akan juga baca bahwa Allah itu nggak pernah sama sekali membangun gedung. Yesus nggak pernah bangun gedung kan ya? Bahkan isinya bait Allah dibongkar-bongkar sama dia tuh, right? Dia nggak bangun organisasi rohani sama sekali. Yang Yesus bangun adalah orang-orang yang menjadi wakil dirinya. And bahasa Inggris ya for this from Dallas Willard, I really like this. And they were instead to establish beachheads of his person, word and power in the midst of the failing and futile humanity. So who are we? Who are you? Ini kata-kata militer saudara-saudara. We are the beachhead of his person. Jadi kalau orang mau melihat mana itu orang-orang yang ditaruh di perbatasan-perbatasan. Di daerah baru yang mati, yang kering, yang remuk semuanya. Dan Tuhan taruh perwakilannya. Itu orang mewakili pribadi orangnya Yesus. Perkataan Yesus dan kekuasaan daripada kerajaannya di tengah-tengah kemanusiaan yang merosot dan gagal hidup. Oke, dan they were to bring the presence of the kingdom. Mereka adalah beachhead ini akan membawa hadirat kerajaan Allah dan rajanya ke dalam every corner of human life, setiap pojokan dari kehidupan manusia, simply by fully living in the kingdom with him. Cukup dengan Anda dan saya hidup di dalam kerajaan Allah bersama-sama Yesus. Bukannya Yesus mondok aja di surga nggak ngapa-ngapain. No, He is with us by His Spirit dengan rohnya. Di bumi, dengan kerajaannya di bumi, we are the beachhead of His kingdom. Okay? Nah itu kita yang ngalirin air hidup itu. So, kalau sampai pintu gerbang bait suci itu tertutup. Nah kapan pintu gerbang bait sucinya tertutup? Jika Anda cemas. Bukan gemas ya, cemas. Penuh kekhawatiran. Ingat ya tadi Mazmur 1 ayat 3. Ingat tadi ya Yeremia 17 ayat 8. Orang yang mengandalkan Tuhan, mengandalkan bait suci. Orang ini gak akan reaktif terhadap kondisi buruk. Orang ini langsung aja ke bait suci. Bertemu sama Allah. Terus berdiam di dalamnya. Seperti Daud Mazmur 27 ayat 4. Dia bikin alamat di rumahnya dia itu bait Allah. Menikmati baitmu. Dan menikmati kemurahanmu. Kehadiran, keindahan Allah. Mengalahkan indah ukiran emas. Daripada bait Allah. Tetapi kalau Anda cemas, khawatir, nafsunya kompulsif gitu ya. Orangnya kompulsif, impulsif. Mau buktikan keakuan gue gitu ya. Gue bisa gitu loh. Sini gue beresin sini. Dan mau buktikan gue gak butuh Tuhan. Aku bisa kok, aku kuat, aku mampu gitu loh. Dan gak sabar menanti Tuhan. Karena untuk masuk ke bait Allah Anda mesti menantikan kemuliaan Allah turun dulu. Setelah kemuliaan Allah turun baru air hidup datang. Nah baru kalau Anda masuk ke dalam bait itu dan Anda menanti Tuhan. Jangan cemas, jangan khawatir. Kalau khawatir itu ngeblok pintu bait sucinya. Maka kalau Anda tidak memblokir, Anda datang ke bait Allah, air hidup itu nomor 1. Akan mengalir dari dalam setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuannya. You will begin to have, pada waktu Anda mengalami pembaharuan, Anda akan mengalami
pembaharuan, Anda akan mengalir aliran air hidup itu akan mengalir keluar dari orang yang percaya Yesus. Percaya di sini believe, saudara. Ya. Karena di bahasa Inggrisnya ada kata believe, ada kata trust. Kalau trust itu udah gak usah mikir, gak usah apa-apa, aku ikut aja pikiranmu. Kayak sama seperti waktu dimasukin ke dalam kuk. Mari kau datang padaku letih lesu beban berat. Aku beri kelegaan, I give you rest. Okay. Berikan, lepas kuk yang kau pasang pada dirimu. Aku mau pasang kuk yang aku bikin buat kamu. Ini enak dan ringan bebannya. Okay. Nah, kalau Anda bisa percaya kepada Yesus, air hidup akan mengalir. Dan ini air hidup akan mengalirkan kehidupan cukup dengan Anda meresponi dengan hati yang trust Him. Orang yang trust God in every situation, tidak ngikutin nafsu, tidak ngikutin kecemasan, gak perlu buktikan Anda mampu. Maka pintu bait Allah, bait suci tersebut akan kebuka dan mengalirkan aliran-aliran yang tak terobstruksi dari air hidup tersebut. Oke? Nah, kemudian yang kedua, ini orang-orang yang seperti ini yang totally trust, gak ada lagi 1 inci kepingin mengandalkan kemampuan sendiri, mengandalkan kekuatan, koneksi apapun, ekonomi, uang banyak, pendidikan. None. I just rest in you. Nah, yang kedua, so number one you need to be believing, right? And respond dengan trust. Bahwa dia akan isi Anda air hidup. Yang kedua, dia pada waktu Anda ketemu kemuliaan Allah, Anda akan dibikin haus. Kehausan yang membuat seseorang mendekat untuk menimba dari Tuhan Yesus, maka air hidup itu tidak stop hanya kerasa-kerasa, merinding-merinding. Tapi air hidup ini akan menjadi sungai air hidup. Saya harus underline sungai air hidup. Yang akan menyembuhkan jiwa kita. Dari segala kekhawatiran, segala kecemasan, segala kesombongan, ketakutan, segala negatif, segala kepahitan, semua yang ada di dunia, di luar bait suci, di padang gurun dan di laut mati. Ya memang orang-orang yang mati rohaninya. Yang mati hati, yang rohaninya mati karena kepahitan, karena kekecewaan. Nah, kalau Anda haus, Anda akan timbah air hidup itu. Di dalam Anda akan jadi air sungai yang deras sekali. Oke, nomor 3. Dan air hidup itu mengalir dari dalam Anda. Itu akan memuaskan dahaga orang banyak, bahkan menyembuhkan yang sakit. Nah, untuk melakukan ini nggak bisa dilakukan karena datang ke ibadah. Ini dilakukan karena tiap hari datang ke bait Allah. Datang ke hadiratnya. Bukan minta mujizat, bukan bersajak, bukan kasih to-do list buat Tuhan. Tetapi hanya mau berada bersama Dia. Ingat, kalau Anda gak berada bersama Dia, buat apa Yesus ngomong? Kejar dahulu kerajaan Allah dan kebenarnya. Constantly chase the realm of the kingdom. And pursue the righteousness that proceeds from Him. Maka everything else that is less important shall be added in abundance. Nah, buat apa kok Tuhan berkata kejar dulu, Yesus berkata kejar dulu kerajaan Allah? Kok enggak kejar dulu kebutuhan-kebutuhan yang dunia butuhkan? Butuh kesembuhan, udah kering ya, butuh refreshment dong. Apakah Anda akan nyari refreshment dulu atau nyari sumber air? Kita mau sumber air dong. Oke, kalau beli dikit-dikit bisa habis kalau nggak ada sumbernya lagi. Habis total. So air hidup akan mengalir dari dalam kita kalau tiap hari Anda datang ke sumbernya. Karena hanya dari kemuliaan Allah keluar aliran air hidup itu. Yang keempat, aliran hidup itu yang menjadi sungai air hidup akan menjadi kehidupan ibadah harian kita. Apa tuh ibadah harian? Inilah kehidupan yang betul. Yang dihidupi oleh Yesus waktu di bumi. Sumber kehidupan dia adalah Allah Bapaknya. Makanya tiap hari Yesus berkali-kali dan sering kali pergi ke tempat sunyi. Untuk solitude. Itu loh ibadah harian. Dan being silent ke tempat sunyi sendirian
untuk bersama Bapaknya. Kenapa kok bersama Bapaknya terus? Karena dia sumber air hidupnya. Sumber kekuatan mujizatnya. Yesus gak sembarangan loh pakai kekuatan dia loh. He submit under authority. So aliran hidup itu menjadi sungai karena kehidupan ibadah harian kita. Dari ritme hidup yang terdiri dari SS and Sabbath. Apa tuh SS? Solitude and silence or stillness. And Sabbath. Sabbath artinya you slow down, to stop, to rest. Biar seluruh mental, hati, nurani, badan stop total. Allah aja butuh kok stop total. How much more we do? Dan itu hukum loh. Dari 10 perintah Allah, semuanya cuma satu ayat loh. Jangan ini, jangan ini. Hukum Sabat, 4 ayat penjelasannya. Itu membuktikan Anda bukan budak. Tapi Anda adalah putra. Putra dikasih libur. Kalau bapaknya liburan, anaknya liburan. Oke. Satu-satunya pekerjaan di Sabat adalah pekerjaan menunjukkan belas kasihan. Seperti dijelaskan Yohanes 5. Allah pun kerja di hari Sabat karena menunjukkan belas kasihan. Orang Farisi nyelamatin kerbau, kepleset ke got di hari Sabat. Tapi ada orang lumpuh berjalan, dia mau dirajam batu dihukum mati loh. Yang kelima, apa sih pelayanan kita sebetulnya? What is ministry then? Ministry adalah buah hasil kerja kuasa transformasi Allah di dalam hidup kita demi manfaat sesama kita. Saya mau ulangi lagi. Ministry adalah the fruit of the working power of God transforming our inner life, our interior life for the benefit of other people. Bukan buat kita sendiri, for the benefit of other people. So, ministry adalah buah hasil kerja kuasa transformasi Allah di dalam hidup kita demi manfaat kita bersama. Everything God give is to profit with all, untuk semuanya. Dan ini gak dapat dilakukan kalau Anda gak pernah cicil-cicil. Saya katakan lagi, if you never, kalau Anda gak pernah cicil-cicil sama sekali setiap hari, come to Jesus, come to the temple untuk mendapat asupan baru, minum. Karena orang yang percaya waktu diundang Yesus pasti haus. Kalau minum pasti dikasih air minum. Dan air minum itu air hidup yang akan mengalir dari dalam perut kalian berupa aliran air hidup. Itu kalau bahasa King James-nya, out of the innermost belly shall flow rivers. Itu majemuk loh. River, banyak river. Bisa river nubuatan, river kesembuhan, river penglihatan, river pengajaran, river kata-kata marifat, river pengajaran, khotbah pengajaran. So many river, pokoknya yang dapat river kepada siapa river itu mengalir. Your life will be renewed. Akan diperbaharui. Gak akan lagi ada orang yang hidup dalam kekosongan. Gak ada lagi orang yang hidup dalam kekurangan. Gak ada orang yang hidup di dalam kehampaan, penderitaan, kesendirian, kehancuran. Look, kalau alat mati aja bisa disembuhkan. Dan kehidupan dari makhluk berkeriapan di air itu hidup kembali. Ikan macam-macam ada berenang di situ. Rakyat makan ikan lagi, nelayan punya kerjaan lagi. Saya mau ngomong pada kalian semua, sepahit-pahitnya hidupmu saat ini. How bitter is your life? How sour is your life? Lebih sour daripada sayur asem loh. Lebih salty daripada sayur asin, you know. That God Spirit yang tidak bisa menyembuhkan, memperbaharui, dan make a fresh sumber hidup di dalam jiwamu. Gak ada. If you get touch, tersentuh dengan air hidup itu, pasti air hidup itu akan menyegarkan, memperbaharui, menyembuhkan semua sakit penyakit, luka batin, yang sakit hati sampai gak bisa ngampuni. Go back to God. Jangan ngampuni dulu deh. Go back to God. Confess semua penderitaanmu. Berikan doa ratapan seperti Yesus di Ibrani 5 ayat 8. Yang dia lakukan di Matius 26 ayat 36 sampai 45 di Getsemani. Dia meratap
Apa yang jiwanya rasa sakit, pahit, ketakutan, stres, depresi berat sampai pembuluh darah pecah. Itu dia persembahkan ke Bapaknya sebagai persembahan hidup. Dalam Kristus, kalau Anda banyak semua ini dibiarin, Anda akan membuat pintu bait suci ketutup. Sehingga air hidup yang ada di belakangnya nggak bisa keluar loh. Padahal hanya sejauh dibuka pintu bait suci, langsung kesembuhan dan hidup baru akan masuk dalam jiwamu. Tidak ada roh Allah, tidak ada air hidup yang gak bisa mengalir ke dalam kondisi paling pahit, paling mati. Ya, laut mati udah mati ya, apalagi mau lebih mati dari itu ya. Yang tidak bisa hidup kembali kalau ketemu air hidup itu. Dimanapun kau berada, pahitnya kayak apa kondisimu? Dipahitin sama orang kayak apa? Sampai bundam, pahit. Udah pahitnya tuh kayak apa ya? Empedu. Kayak Simon tukang sihir di Kisah Rasul 8 tuh. Udah ada hatimu pahit kayak empedu, kata Petrus. Ya. Karena masa lampau, karena masa kecil. Lihat genogram Anda. Loh, kalau Anda datang ke bait Allah, bertemu dengan kemuliaan Allah karena kasih karunia-Nya, you will meet Him. The glory will come to you. Memang kemuliaan Allah dibutuhkan untuk orang berdosa. Bukankah Yesaya berkata, aku orang berbibir najis, tapi mataku udah melihat Tuhan. Dan Allah berkata apa? Lidahmu tidak najis lagi. Karena kau akan mengatakan pesan Tuhan, nubuat Tuhan bagi raja-raja Israel. Correct? So, di tempat Anda bertemu dengan air hidup ini, di mana hidupmu penuh dengan kepahitan ini, apa yang mati? Look, never forget the temple. Yang dicari bukan pendeta, yang dicari bukan orang-orang, yang dicari adalah bait suci. Seek God. Seek God. And lihat all your wilderness life, your barren life, your Yesus dibawa ke padang gurun, tempted like crazy oleh devil. Habis-habisan. And Anda tahu ya, Yesus secara manusiawi, itu waktu itu manusia sempurna loh. Waktu dicoba iblis di padang gurun. Anda tahu dia lagi ngapain? Sementara puasa 40 hari, tidak makan, tidak minum. Itu di padang gurun. Nggak ada AC, bukan hotel bintang 5. Itu bukan staycation, lagi sendiri dicobai. Cuman dia disertai, dipenuhi Roh Kudus. Dia bawa air hidup itu. Makanya seperti sungai air hidup yang masuk ke dalam hidup Anda waktu Anda lahir baru dibaptis Roh Kudus. Kalau Anda belum mengalami ini, terima hari ini. Dan akan merubah apapun yang, saya ganti laut asin dengan laut mati ya. Laut mati itu menjadi air tawar yang penuh kehidupan. Ikan-ikan, demikianlah hanya air hidup Tuhan yang bisa masuk dan merubah laut mati dalam kehidupan manusia manapun. Gak peduli agamanya apa. Anybody. Kan waktu kita terima Yesus, dipanggil Yesus juga kita gak peduli apakah kita mesti bawa KTP kita, ke agama kita apa. Gak peduli, He knows your heart. Nah pada waktu ini terjadi, saya minta di dalam nama Yesus, selalu biasakan bikin ritme hidup, bikin gaya hidup di mana your life and how you lead your life selalu starting from the temple. Tiap pagi pasang alarm sampai body clocknya itu bekerja naturally, bikin jam 4 alarm nyala. So kalau kamu lagi susah bangun ya paling gak jam 4 udah melek gitu lah. And jam 4.30 Anda sudah duduk di hadapan Allah. That means you are going to His temple. Dan Yesus berkata Yohanes 15, ini saya mau tutup dengan ini ya. Abide in me and I will abide in you. Tinggal di dalam aku dan aku akan tinggal di dalam kamu. Ini kenapa kok Anda mesti balik ke temple itu, ke bait suci, because He wants you to abide. Jadi hidup sebagai pengikut Kristus itu bukan sibuk di acara ini, di program ini, di gedung mana. No need. Dallas Willard berkata seperti ini. You don't even need money to come to the temple. You don't need to build facility. Fasilitasnya gedung juga gak perlu bangun. You just come to the temple. Mau datang di garasi ketemunya, mau di kebun, mau di kamar tidur, mau sendiri di ruang tamu.
mau di mobil sendirian, if you come to the temple while you're sitting in the car, you will meet the glory of God. Karena dia berkata, barang siapa yang mencari aku dan menyelidiki aku bikin diriku diketemukan kamu. Yeremia 29 ayat 12 ngomong seperti itu. So izinkan saya ulangi di Yohanes 15 ayat 4 ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari diri sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. So, pokok anggurnya kan Yesus. Itu konten daripada bait suci. Demikian juga kamu gak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Dan Anda mau tahu kenapa rahasia kesuksesan Daud? Daud sukses Mazmur 27 ayat 4. Sebab dia bikin bait Allah alamat sehari-hari hidupnya. Di situ dia nikmati kemurahan Tuhan. Dan melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah dikepung Saul dan 3.000 tentaranya mau bunuh dia loh. He's enjoying himself. So, saya mau sampaikan lagi bagaimana caranya bisa abide. Ini bahasa Inggrisnya abide in me. Saya mau tutup dengan Yohanes 14 ayat 21 dan 23. Nggak ada di screen yang ini ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Megang perintah itu bukan buku ini dipegangin loh ya. Bukan. Means you keep it in your heart. Ingat ya Mazmur 51 ayat 8. Itu firman Allah yang diukir di hatimu. Disimpan di hatimu. Barang siapa keep it in your heart. Ingat loh yang Anda bisa keep itu karena Tuhan jarinya mengukir di hatimu loh. Dan you do it. You do it. Dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku. Ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. You will have revelation. Okay? Dan ayat 23. Dan jawab Yesus. Jika seorang mengasihi aku. Ia akan menuruti firmanku. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Nah lihat ini. Kami akan datang kepadanya. Dan diam bersama-sama dengan dia. How do you abide in God and for the Father, Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus tinggal dalam Anda di dalam dia. By reading the word, meditating the scripture. Ucapkan firman, perkatakan firman. Sebagai penutup, let me pray. Saya mau berdoa dengan ini bagi Anda semua. Mazmur 19 ayat yang ke-15. Beautiful. Mudah-mudahan engkau berkenan ya Allahku akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Kalau tiap hari Anda renungkan firman di hatimu. Dan tiap hari Anda ucapin di mulutmu perkataan firman. Ken Blanchard berkata, number 1, the 5 habit of Jesus, solitude and silence. Number 2, memorizing the word. Kalau Anda ngucapin dengan mulutmu tiap hari firman Allah. Dan renungkan gak mungkin gak hafal. Gak mungkin gak hafal. Pasti hafal. Karena otak kita sangat genius. Okay? So let me pray for you. Bapak aku berdoa agar setiap umatmu hari ini. Dimanapun mereka berada. Di depan krisis ekonomi. Di depan perkawinan yang goncang. Banyak KDRT. Di depan sakit penyakit yang kritis. ICU case. Aku minta Bapa di dalam nama Yesus agar mereka haus akan Kau dan percaya padamu. Sehingga dari dalam hatinya akan keluar aliran-aliran air hidup yang akan menyembuhkan orang lain. Yang akan memberi kehidupan pada orang yang haus. Aku minta agar setiap ucapan mulut mereka dari firman-Mu yang adalah air dan air kehidupan itu. Dan semua firman-Mu yang air hidup itu direnungkan di hati setiap umat-Mu. Setiap hari 4-5 kali per hari. Tuhan, Kau gunung batu dan penebus kami semua. Kau pasti selamatkan. Kau pasti sembuhkan. Kau pasti pulihkan. Renewal of life will take place. Di tengah pandemi, nothing is impossible. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan sebelum kita berpisah, saya mau perkenalkan buku-buku yang menjadi bahan saya, yang memicu saya melakukan ritme hidup gaya Yesus waktu di bumi, sehingga dia bisa melakukan pekerjaan Bapaknya, karena dia gak melakukan pekerjaan diri sendiri. Itu dari Dallas Willard. Okay.
dari Dallas Willard, bukunya Hearing God, right? And Anda bisa kontak toko buku kami, Life Bookstore, and kita dengan senang hati supply for you. Dallas Willard, Hearing God. Number 2, The Spirit of the Discipline. Wow, keren namanya. The Spirit of the Discipline. Yang namanya disiplin kan ya tiap hari dong, ya kan? Anda makan banyak belum tentu Anda makan tiap hari disiplin loh. Ya, itu aja udah bikin gemuk. Apalagi kalau disiplin makan terus, man. Snack, makan pagi, makan malam, supper. You know, definitely you will be loaded, man. Yang ketiga, buku yang penting sekali bagi Anda dan saya. Dan ini menjadi bekal untuk ngingetin datang ke bait Allah. Okay? You need to be disciplined person. Nah ini suka nggak suka, enak nggak enak, ya you just have to do it. Bisa datang ke bait suci. And menerima kemuliaan Allah and minum air hidup itu sehingga dalam perut Anda akan keluar aliran hidup. The next one is emotionally healthy spirituality. Okay? Dari yang kenali kekristenan Anda ini Kristen gunung es yang di atasnya atau Kristen gunung es yang di dalam. Jesus wants to be deep inside of you. Karena mata air itu ada di dalam, gak ada di permukaan. Okay? So, ini 3 buku yang saya mau ingatkan Anda semua. And I would like to thank you semuanya. Juga gak lupa buku dari J. Oswald Sanders. Ternyata dia adalah guru, mentor dari John Maxwell. Dia orang New Zealand ternyata. He's the father of a godly man, godly leader. Tidak ada pemimpin besar hari ini yang tidak dipengaruhi, impacted by his book, Spiritual Leadership. Okay? And he always served God every day. Okay? And saya mau ucapkan terima kasih untuk Anda semuanya untuk bisa memberikan reflection. Nah, salah satu dari orang-orang yang memiliki roh kepemimpinan ini dari Roh Kudus, they always do reflection. Nah, nanti kalau ada Zoom Bible Study, saya akan kasih reflection itu. There will be question for you to reflect. What do you get? What do you obey? And what do you become? Thank you so much. God bless you. We'll see you Thursday. Jangan lupa ya, komentar and engage. God bless you. Bye-bye.